Oke, teman-teman, sahabat investor, balik lagi bersama gua. Oke, perlu diingat ya buat teman-teman, belilah saham sesuai yang kalian tahu. Artinya kita beli semurah mungkin, jual semahal mungkin. Gimana caranya? Caranya kita menganalisis dan memprediksi kira-kira harga saham tersebut itu murah, masih murahkah, masih di bawah harga wajarnya atau belum. Maka kalau misalkan masih di bawah harga wajarnya, boleh kita inisiatif untuk cicil maupun langsung HK gitu ya. Nah, video ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi dan perlu dianalisis ulang atau dianalisis berkelanjutan. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini bakal jadi menambah info bagi teman-teman yang mau membeli saham. Khususnya kali ini ada saham Adaro. Saham Adaro itu saham batubara ya. Kalau kita lihat di laporan kuartal 2022, pendapatnya 1,2 M, naik 76%, kemudian laba bersihnya naik sekitar 457. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ya, harga komoditas ini lagi naik banget gitu ya, lagi tinggi-tingginya, dan di sekarang itu tembus di harga 397 dari tahun 2000. Nah, kita cek sekitar 5 tahun ke belakang ya, saham ini itu mengalami peningkatan ya, mengalami kenaikan, diawali dari tahun 2020 ya. 2020 batas bawahnya atau harga terendahnya itu 63, naik sampai ke 397. Jadi nggak aneh kalau misalnya laba bersihnya naik ya, Adaro, kemudian permintaan banyak, apalagi perang Ukraina menghambat pasokan batu bara dunia juga, sehingga Indonesia berkesempatan untuk mengekspor lebih banyak ke luar negeri seperti itu. Artinya nanti karena permintaan itu lebih besar dibandingkan supply. Oke, itu sepintas. Kita langsung aja kita lihat data-data yang sudah saya kumpulkan ya. Saham Adaro di harga 2.770 ya. Hari ini tanggal 6 Juli 2022. Kemudian untuk revenue dari 2020 ke 2021 turun, tapi 2021 ke 2022 itu naik. Dan net income ada penurunan di 2020 ke 2021, tetapi dari 2021 ke 2022 itu naik 5 kali lipatnya. Yang tadi ya, yang kita lihat itu ada sekitar 400 hampir 500%. Kemudian PE rasio, nah ini perlu dicermati, untuk PE rasio memang standarnya kalau yang gua pakai itu di bawah 10, artinya kalau jika di bawah 10 itu artinya murah. Kemudian ini 4,9, artinya ya bisa dikatakan murah. Kemudian dividen, ini jumbo banget, jumbo ya, dividennya di atas 3%, bahkan ini hampir 11%. Kemudian EPS anual, di sini EPS annualnya secara year on year atau annual itu naik ya, dan secara kuartal juga memang naik. Ya itu tadi dipengaruhi oleh kenaikan harga batu baranya dan dipengaruhi oleh harga permintaan yang lebih banyak. Kemudian ROA, return on asset ya, return on asset di 16,46%, di atas 8%, bagus ya. Kemudian ROE-nya 27,50%, di atas 8%, bagus. Dan net profit margin-nya 32,67%. Nah, kita lakukan metode cross komparatif ya. Jadi dari metode cross komparatif didapatkan batas bawah dan batas atas. NPM batas bawahnya 19,25%, dan batas atasnya 30,77%. Yang artinya NPM Adaro sebesar 32,6% itu sudah di atas rata-rata batas atas. Ini sangat bagus. Kemudian PBV Adaro saat ini 1,35. Nah, memang seperti yang kita tahu, harga saham yang murah itu PBV-nya di bawah 1.
Tetapi tidak demikian, kita akan lakukan penyesuaian dan perhitungan berbagai parameter, dan kita lakukan penyesuaian di PBP versus ROE. Nah, ROE-nya di 27,5%, yang artinya sama dengan PBV di 2,75%, dan harga buku value besarnya di Rp2.049, dan harga wajarnya ROE versus PBV itu 5.603. Bagus banget ya, dengan harga sekarang itu masih mempunyai margin sekitar 100,3%. Harga sekarang itu 2.700. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada harga wajar PM. Kita lihat ya, harga wajar PM method ini menggunakan perhitungan dari Stockbit ya. Kita masuk ke sini pakai EPS 3 tahun growth. Di sini akan kita dapatkan sebentar, coba kita restart, dan di sini EPS 3 tahun ya, dan dapat harga 9.988. Nah, ini sangat optimistis banget dengan EPS 3 tahun terakhir. Tapi kalau perlu dicermati, karena kan ini kenaikannya juga memang dipengaruhi oleh permintaan yang harga batu baranya yang tinggi, gitu ya. Maka kita jangan terlalu kelewat optimis. Di sini kita lakukan penyesuaian no growth, artinya nol. Kita no growth, nol. Maka harga wajarnya ada di 7.675. Masih terlalu kegedean misalkan. Oke, my custom EPS misalkan. Tadi current EPS-nya kan 500. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat anualnya ya. EPS anualnya kan, coba kita lihat, kita perbandingkan supaya tidak terlalu kemahalan ya harganya. Maksudnya tidak jauh gitu, kita yang pasti-pasti aja. Di 2021 itu 2020 63, 2021 600. Nah, kalau kita pakai estimasi misalkan naik Adaro itu di EPS-nya di 500 atau di 450 lah ya. Kita pakai custom-nya, maka didapatkan harga Adaro itu di 6.129. Oke, ini cukup konservatif. 6.129. 6.000, sorry, di ya 6.129. Oke, kita lanjut. Min PBP 3 tahunnya di 0,88, kemudian harga wajar berdasarkan min PBP-nya 1.800. Nah, kita udah dapat 3 harga wajar, maka kita gabungkan dan didapatkan harga wajar dari ketiga parameter ini. Harga Adaro itu di 4.222 ya, 4.522, sorry, dengan margin of safety dengan harga sekarang itu dapat 63%. Wow, cukup menarik dan cukup bagus ya. Artinya kalau gue itu biasanya margin itu minimal 20%. Gitu. Sehingga kita bisa mengestimasikan pahit-pahitnya kita beli di harga sekarang nih, di 2.770 beli di harga sekarang. Kemudian kita pahit-pahitnya cuman bisa nembus di harga 3.800 misalkan. Nah, kita juga udah untung nih. Kita udah punya untung 37%, belum ditambah 10%, 10% dividen, maka kita dapat sekitar ini dividennya. Dividen, maka MOS-nya jadi 47%. Saham batubara memang siklikal, tapi cukup menarik kalau kita memang bisa beli di harga yang lebih murah dan bisa mencermati kenaikan harga batubara. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi, tambahan harga wajar berdasarkan dividen ya. 3 tahun dividen, rupiahnya saya rata-ratakan, kemudian dimasukkan ke rumus dan didapatkan margin of safety-nya itu
24%, 24,95%. Di harga 3.000, di harga 3.000, apa namanya, 3.461. Kalau misalkan kita juga ingin membeli atau beli di harga sekarang, kemudian jual di harga 3.000 ini, 3.461, maka kita juga masih punya margin of safety sekitar 25%, ditambah dengan dividen, kemudian kita dapat 35%. Wah, itu sangat menarik banget, tapi perlu dicermati, perlu dipantau harga, apa namanya, harga saham ini juga memang fluktuatif, sangat banget fluktuatif. Penurunnya tinggi dan kenaikannya juga tinggi. Artinya tetap kita pantau di harga bawah ya, nilai dua pribadi, tunggu di 2.600 lah ya. Atau 2.500 gitu kalau misalkan dikasih. Tapi kalau sekarang juga udah bisa cicil. Ini bukan rekomendasi tapi ini edukasi, silahkan dipertimbangkan lagi. Semua resiko itu tergantung kalian pribadi. Sangat menarik bagi Adaro, gua pribadi sangat menarik, tapi memang harus siap dengan kenaikan penurunannya karena memang harga batu bara sekarang lagi mahal-mahalnya. Jadi harus siap ketika harga batu bara turun, maka harga sahamnya juga akan turun. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah request. Semoga bermanfaat. Ingat, harga saham itu akan mengikuti harga fundamentalnya. Kemudian jangan sekali-kali beli harga atau beli saham yang kalian nggak tahu. Belilah harga yang kalian tahu. Belilah saham yang kalian tahu. Nah, kalau kita beli, karena kita tahu belinya di harga berapa, kemudian kita juga pasti bakal tahu akan jualnya di harga berapa. Terima kasih. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Dan kalau ada yang mau diprediksi, dianalisa, tulis di komen.